Good Wives by Louisa May Alcott. Bab 1. Cerita-cerita kecil. Menjelang pernikahan Meg, marilah kita mengikuti kembali kisah ini dengan pikiran segar. Untuk itu, ada baiknya kita menyimak cerita-cerita terbaru mengenai keluarga March. Para orang-orang tua mungkin merasa ada terlalu banyak pemanis di dalam cerita ini, sebagaimana telah kuduga. Aku tidak khawatir pembaca muda akan keberatan. Aku hanya bisa berkata, mengutip Mrs. March, apalagi yang bisa kalian harapkan dengan 4 gadis lincah di rumah ini dan seorang tetangga muda menawan di sebelah rumah? 3 tahun telah berlalu. Beberapa perubahan terjadi dalam keluarga March. Perang sudah usai, dan Mr. March aman berada di rumah. Ia menyibukkan diri dengan buku-bukunya serta kegiatan gereja dan jemaatnya. Di dalam diri Mr. March, umat gerejanya menemukan sosok seorang pendeta yang terasa alami sekaligus bagaikan rahmat. Pria itu berwatak tenang dan tekun, penuh kebijaksanaan dan wawasan yang amat luas, melampaui pengetahuan yang didapat dari belajar secara formal. Rasa kasih membuatnya memanggil semua orang sebagai saudaraku, dan kesalehan menjadi karakter utamanya. Membuatnya tampak begitu gagah sekaligus memesona. Mr. March memang miskin, dan prinsipnya yang teguh membuat kesuksesan duniawi tidak terjamah olehnya. Namun, semua ciri tersebut membuat banyak pribadi terhormat tertarik kepadanya. Segala hal tentang Mr. March begitu alami, sealami bunga-bunga sederhana di padang rumput yang menarik para lebah. Dengan kerelaan penuh, ia memberikan madunya yang telah ditempa oleh pengalaman hidup selama 50 tahun, namun tidak tercela oleh setetes pun rasa pahit. Pria-pria muda penuh tekad merasa pria terpelajar dengan rambut yang mulai memutih itu memiliki tekad yang sama, dan kemudaan hati yang tidak kalah dengan mereka. Sementara para perempuan yang gundah terdorong untuk menumpahkan keraguan dan kesedihan mereka kepadanya, mengharapkan simpati lembut dan nasihat bijak yang pasti mereka dapatkan. Para pendosa mengakui perbuatan mereka kepada pria berhati emas itu. Mereka mendapat teguran, namun juga penyelamatan. Para pria ambisius melihat ambisi yang lebih mulia ketimbang milik mereka sendiri. Dan bahkan mereka yang mengutamakan kepuasan materi mengakui bahwa keyakinan Mr. March sungguh indah dan murni, walaupun tidak akan menghasilkan apa-apa. Di mata orang lain, sosok 5 perempuan kuat seolah menguasai rumah itu. Dan memang demikian untuk banyak hal. Namun pria pendiam yang duduk di tengah buku-bukunya itu tetaplah kepala keluarga tersebut. Dialah hati nurani, jangkar, sekaligus penenang. Dalam keadaan sulit, kepadanyalah para perempuan yang selalu sibuk dan gelisah itu berpaling. Di dalam dirinyalah mereka menemukan seorang suami dan ayah dalam pengertian yang paling murni dari kedua kata suci tersebut. Kepada sang ibu, anak-anak March mempercayakan hati mereka untuk dijaga, dan jiwa mereka kepada sang ayah. Dan untuk kedua orang tua mereka yang hidup dan bekerja dengan begitu sungguh-sungguh demi mereka, keempat gadis March memberikan cinta yang tumbuh seiring dengan tahun-tahun yang mereka lalui. Cinta itu mengikat mereka bersama. Sebuah ikatan terindah yang membuat hidup terasa penuh rahmat serta akan melampaui kematian. Mrs. March masih cekatan dan ceria, walaupun tampak sedikit lebih tua dari sebelumnya. Saat ini, perhatiannya terserap penuh oleh acara pernikahan Meg. Sampai-sampai rumah sakit dan rumah-rumah perawatan yang masih penuh dengan anak-anak yang terluka dan janda-janda prajurit harus kehilangan kunjungan sosok misionaris.
Sample complete. Ready to continue?